Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, puji nama Tuhan ya. Adik-adik luar biasa. Kakak mau sapa dulu. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak. Oke, ya adik-adik, sebelum kita masuk ibadah kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh kakak Fania. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari kemarin malam hingga pagi ini sehingga kami bisa bangun dan menikmati nafas baru ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuliakan, meninggikan nama Tuhan dalam malaikat dan Roh Kudus yang menjaga-jaga di sekeliling kami. Terima kasih Bapak dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini, berkati setiap kehidupannya dan juga berkati adik-adik yang di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat. Laskar Kristus kah? Oke kan? 1, 2, 3. Laskar Kristus. Oke, kita mulai pujian pertama, berani tampil beda. Sungai
sini yang mari semangat memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yeay. Oke, kita akan naikkan pujian lagu ketiga dari Terbit Matahari.
Tuhan, itulah bentuk iman kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang kami sembah itu nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah selalu mendengarkan setiap doa kami. Kami percaya apapun pergumulan setiap anak-anak-Mu, Engkau mendengarnya dan Engkau yang menjawabnya Tuhan. Tuhan, biarlah penyembahan kami itu menjadi doa di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sharing firman daripada hamba-Mu. Berkati telinga kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya itu menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya ada kesembuhan yang terjadi. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya ada lawatan dan pemulihan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Engkau menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau yang mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kakak Robert di sini. Hari ini Kakak mau melanjutkan episode yang kemarin. Masih ingat nggak waktu kita mengulas video bagaimana seorang Saulus menjadi Paulus yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Nah, hari ini Kakak mau lanjutkan season kedua, episode yang kedua, yaitu Paulus menyebarkan Injil ke semua bangsa-bangsa. Dia dari kota satu ke kota lain, dia pokoknya selalu memberi kesaksian untuk Tuhan Yesus agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan adik-adik. Oke, kita simak videonya berikut ini. Check it out. Lanjut. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi.
Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Di manakah Paulus ketika ia ditangkap? Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Apakah malaikat memberitahu Paulus bahwa hanya sedikit orang akan mati akibat badai itu? Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup.
Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Selama di Roma, Paulus menulis banyak surat untuk mengajar gereja-gereja. Benar atau salah? Nah, gimana kayak gini? Udah kan? Tonton kan videonya? Itu soalnya Paulus jadi Saulus menjadi Paulus. Nah gitu Paulus tadi kita lihat kan dia waktu memberikan firman Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana, ternyata masih banyak orang yang tidak suka pada dia adik-adik, sehingga dia harus ditangkap dan dia dipenjara. Nah waktu si Paulus mau dipenjara, katanya kembalikan aku ke kotaku katanya. Nah dia berangkat tuh adik-adik bersama para prajurit dan komandan untuk ke kota asalnya. Tapi adik-adik tahu nggak yang paling gembira, yang paling kita lihat bagaimana ketekunan seorang Paulus adik-adik. Waktu lihat ini adik-adik ya tadi poin-poinnya, waktu di kapal tuh, waktu ada badai, malaikat datang bilang sama Paulus, bilang jangan ada yang berangkat dari kapal, pokoknya semua selamat. Nah tapi itu karena kekudusan si Paulus, Tuhan selalu memberi hikmat kepada Paulus. Waktu dia terhimpit pun sekalipun, Tuhan kasih dia hikmat yang luar biasa. Nah adik-adik mau nggak kayak Paulus? Baru
Paulus itu tetap merendah diri, tetap ikhlas, walaupun waktu mereka itu singgah di suatu pulau adik-adik, yang punya pulau itu apa istilahnya kayak petua di situlah yang kayak dihormatin di situ. Bapaknya sedang sakit, dia juga berdoa buat bapak itu sembuh. Intinya apa adik? Dia tetap menyatakan puji Tuhan walau pada saat apapun yang terjadi dalam hidupnya. Nah itu adik-adik, kita harus mencontoh si Paulus. Jadi untuk adik-adik, buat kakak juga, buat semuanya, kita nggak perlu muluk-muluk sih, harus kayak si Paulus ya, harus dari bangsa ke bangsa untuk memberitakan firman Tuhan. Cukup aja di sekitar lingkungan kita, pada saat kita bermain adik-adik, pada nanti di sekolah. Nah nanti sekolah udah mulai nih adik-adik, udah mulai ketemu sama teman-temannya nih. Jadi adik-adik harus beda waktu sebelum adik-adik waktu pandemi, sebelum pandemi sama sekarang ini harus tunjukin ini. Selama adik-adik online sekolah minggu di rumah, nanti pas udah ketemu di teman-teman, nah adik-adik harus lain, harus lebih ini anak Tuhan Yesus nih, gitu ya adik-adik ya. Oke, sampai di sini dulu firman hari ini, sharing kita yang bisa sampaikan. Kita ketemu di lain waktu, tapi adik-adik kakak mau ngasih ayat hafalan kita dulu nih, oke? Ayat hafalan yang mau kakak kasih itu di Kisah Para Rasul 22 ayat 21 yang bunyinya, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kakak ulangin, di Kisah Para Rasul 22 ayat 21 yang bunyinya, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Oke adik-adik, sampai ketemu di firman Tuhan lain waktu bersama kakak Robert di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan 3M. Oke adik-adik, semuanya sehat-sehat. Kita ketemu di lain waktu. Dadah, shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, di mana Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dari pagi hingga saat ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Bapa di surga, saat ini Tuhan Yesus, kami sedang melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau sertai kami, tutup fokus kami dengan kuasa dari Yesus. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau tutup fokus mereka, Engkau berkati kesehatannya Tuhan Yesus, pertumbuhan mereka Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati sekolah mereka Tuhan Yesus. Jadikan adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan dan orang tua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika adik-adik kami Tuhan Yesus saat ini sedang mengalami penyakit Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan buat adik-adik kami ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa dan bilur-bilur Tuhan Yesus. Adik-adik kami yang sakit saat ini, mereka akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus dengan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah ambil bagian untuk pagi ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau pakai kami lebih dahsyat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dari ujung rambut kami hingga ujung kaki kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita tutup adik-adik, kita akan angkat doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan jangan lupa minggu depan saksikan lagi ibadah online sekolah minggu dari jam 8 sampai selesai.
Dan jangan lupa untuk adik-adik sekolah minggu mengirimkan ayat hafalannya paling lama hari Rabu jam 9 malam. Dan hari ini kita saksikan cuplikannya. Shalom, hari ini aku mau hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Salam, nama saya Rafael. 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom, aku membacakan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman, salam kakak sekolah minggu, dan salam semuanya. Saya Miko. Saya akan menyaksikan ayat hafalan dari Kak Juli. Ayat hafalannya di 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Teman-teman, salam kelas semua dan salam semuanya. Saya Gio, saya akan menyaksikan ayat hafalan dari Kak Juli. Ayat hafalannya di 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Kami duo Manalu akan membacakan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dadah. Shalom Kak, hari ini aku mau hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Carlota Fradilna Fedora Siltor. Shalom kelas minggu, shalom teman-teman, dan shalom untuk semuanya. Hari ini aku akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Kak Juli. Ayat hafalannya adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, JB. Hai, aku mau ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Hai, kami mau berayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Amin. Shalom. Hari ini Misa mau menyaksikan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Kak Juli. Nah, 1 Petrus 5
ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Saya Anak Tuhan Yesus. saya anak Tuhan Yesus. Mau ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Shalom teman-teman. Hari ini kami mau menyaksikan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.